biasa kan balap liar ya, Pak. Balap liar. Di mana balapnya ini? Balapnya di mana? Jembatan. Di jembatan. Oh, membawa nama baik Kecamatan Belinyu. Kira-kira bangga nggak jadi orang Belinyu? Ngopi Batok. Ngobrol penuh inspirasi bersama tokoh. Belum keren kalau belum ngopi di sini. Jika Anda sudah ngopi di sini, semoga menginspirasi banyak orang. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ngopi Batok kedatangan seorang tokoh pemudi Kecamatan Belinyu yang baru saja menyelesaikan tugasnya membawa nama baik Kecamatan Belinyu di tingkat Kabupaten Bangka. Gustin Nerlin Pradinda, seorang pasukan pengibar bendera di tingkat Kabupaten Bangka, mewakili Kecamatan Belinyu dan diberikan tugas khusus dari tim pasukan pengibar bendera saat tanggal 17 Agustus tahun 2021, beberapa minggu yang lalu. Siap. Apa kabar Gustin? Siap, alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Kemarin berapa lama ini masuk diklat pasukan pengibar bendera ini? Siap, 21 hari, Pak. 21 hari, 3 minggu. Siap. Sekarang sudah sah menjadi Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bangka. Gustin salah satu ya dari berapa orang ini yang dari Kecamatan Belinyu? Siap, 4 orang. 4 orang. Berapa putra, berapa putri? 1 putra, 3 putri. 1 putra, 3 putri. Dari 4 orang dan total sekabupaten Bangka berapa ini pasukan pengibar bendera ini? Siap, 30 orang. 30 orang. Gustin mendapatkan kesempatan, mendapatkan kepercayaan, mendapatkan tugas sebagai apa kemarin? Siap, pembawa baki sore, Pak. Pembawa baki sore ataupun penurunan. Siap. Ya. Jadi tidak semua orang mempunyai kesempatan yang luar biasa ini. Bagaimana perasaannya kemarin? Di saat dinyatakan sebagai petugas pembawa baki, kan ini pas penentuannya kan di akhir-akhir ini. Siap. Tidak tiba-tiba langsung kan, pasti ada penilaian dari tim pelatih maupun panitia. Itu gimana pas dinyatakan, kapan itu dinyatakan sebagai petugas pembawa baki? Itu sekitar Hamin 3, Hamin 4. Hamin 3, Hamin 4 ya, setelah melewati proses penggojlokan, proses pelatihan pendidikan yang luar biasa. Gustin asalnya dari mana ini sekolahnya? Siap, asal dari SMA Negeri 1 Belinyu. SMA Negeri 1 Belinyu. Kelas berapa ini? Siap, kelas 3. Kelas 3 ya, berarti ini salah satu siswa SMA Negeri 1 Belinyu yang juga membawa nama baik sekolahnya, membawa nama baik SMA Negeri 1 Belinyu, karena tidak semua pasukan pengibar bendera itu punya kesempatan untuk membawa baki, karena pasti yang membawa baki pasti adalah yang putri ya. Siap. Gustin ini dari sekolah dari awal SD, SMP, SMA ini di Belinyu ya? Siap, Pak. Di Belinyu. Siap. Alamat rumah ini di mana ini? Siap, Jalan Kapten Tendean, dekat Lapang Bola Hijau, Pak. Oh, ini masuk Kelurahan Kuto Panji ya? Siap. Ini masyarakat Kuto Panji, Kecamatan Belinyu ya. Sekolah di SMA Negeri 1 Belinyu, mewakili Kecamatan Belinyu, mewakili SMA 1 Belinyu, berhasil menjadi pasukan pengibar bendera di tingkat kabupaten. SD mana ini? Siap, SD 4. SD 4 Air Cempedak ya? Siap. Ya, Air Cempedak. SMP? SMP Negeri 1. SMP Negeri 1. Jadi SD-nya SD 4 Belinyu, SMP-nya SMP 1 Belinyu, SMA-nya SMA 1. Berarti memang pemudi yang
Lahirnya di mana? Siap di Blinyu, Pak. Lahir di Blinyu, dibesarkan di Blinyu, dan sudah bisa membawa nama baik Kecamatan Blinyu. Bagaimana perasaannya? Siap bangga, Pak. Bangga ya. Pas ditentukan ataupun dinyatakan membawa baki, itu ada ekspresi atau gimana rasanya? Campur aduk, bangga, tapi banyak tanggung jawab diberikan kepada Gustin, jadi tanggung jawab banyak. Ya. Harus bisa dijalankan. Harus bisa dijalankan ya, karena pembuktiannya 4 hari ke depan ya. Siap. Tanggal 17 sore lagi penurunan kan. Siap. Ya, orang sudah euforia pagi penaikan, kita masih gugup-gugup aja kan sampai sore kan nunggu ini kan. Kira-kira berhasil nggak ini, nggak ada kesalahan nggak ya nggak? Ada trik khusus atau kiat khusus di saat mau melaksanakan tugas? Fokus baiklah, fokus. Fokus. Terus ingat orang tua. Dan orang tua ya. Tua nunggu kita berhasil. Iya. Buktiin kayak orang tua harus bisa. Harus bisa ya. Siap. Gugup pasti ya. Siap. Ya. Campur. Pasti gugup ya, karena naik ke dalam posisi sebagai pasukan dan tiba-tiba menjadi pembawa baki. Di saat menjalani pelatihan kan harus berpisah dengan keluarga. Siap. Ya, mungkin ini pengalaman pertama. Siap. Bagaimana rasanya ini? Berat lah rasa, Pak, karena pengalaman pertama jauh dari orang tua. Jauh dari orang tua ya, semua serba diatur. Siap. Ya, nggak Tapi bisa main-main ya. Capek pasti ya. Siap, siap. Ya, dijemur-jemur ya nggak. Tapi ingat orang tua, ingat dari awal kita berjuang dari mana, Ya. terus harus tetap dijalani semangat. Harus dijalani ya. Kira-kira kan ini udah selesai ini kan? Siap. Udah selesai. Pengalaman apa sebetulnya yang paling penting ataupun paling berkesan bagi seorang Gustin setelah berhasil melaksanakan tugasnya? Apa sih sebetulnya yang paling penting yang Gustin rasakan dapatkan setelah menjadi Purna Paskibraka ini? Siap, kedisiplinan ya, Pak. Kedisiplinan ya. Dari awal kurang tepat waktu, sering ngaran-ngaran, berubah jadi lebih tepat waktu. Tepat waktu ya. Siap. Karena sekarang menjadi Purna Paskibraka ya harus ada beban mental maupun moral, karena ini membawa nama Korp. Siap. Ya. Selama mengikuti proses seleksi ya, kan seleksinya dari tingkat kecamatan ke kabupaten, itu apa sih kiat-kiatnya sehingga bisa terpilih? Karena ini kan tidak semua orang, pasti banyak yang berminat, yang mau jadi seperti Gustin ini banyak, tapi kan tidak semuanya berhasil. Siap. Karena setiap tahun juga dibatasi. Siap. Ya, ada kuota khususnya karena jumlah pasukan jelas 30. Siap. Tidak bisa lebih lagi. Nah, ini kan masih banyak nih adik-adik kelas ya enggak, pemudi-pemudi kita, pemuda maupun pemudi, siswa-siswa SMA yang mungkin sekarang di kelas 10, 11 ya, yang juga pengen nih ya enggak, ada kiat khususnya sehingga mungkin bisa menginspirasi mereka harus dipersiapkan dari sekarang. Coba ini dibantu. Siap. Yang pertama tuh harus tinggi badan dulu, Pak. Tinggi ya. Tinggi. Berapa ini Kalau tinggi. kalau Putri berapa? Kalau putri itu minimal 164 lah, Pak. 164 cm. Ya. Kalau cowok tuh minimal 170 cm. 170 cm. Ini syarat utama ya. Siap, syarat Oke. utama. Lanjut. Terus yang kedua tuh sehat fisik, jasmani, rohani. Iya. Terus bentuk kaki, Jangan sampai ada deviasi itu ya. Siap. Ataupun X. Oke. Siap. Terus yang terakhir kali itu PBB, cara berjalan. PBB. Peraturan baris berbaris. Ini kan tidak serta-merta dari SMA atau dari kecamatan mengutus. Apakah harus ikut dulu ekskul paskib di sekolah atau bagaimana? Kalau dari sekolah Gustin nih, Pak, dia tuh memang kami tuh ada ekskul paskib, Pak. Ekskul paskib. Nah, jadi anak-anak ekskul paskib itu dipilih, diseleksi dulu dari sekolah tinggi. Nah, kalau sesuai kriteria langsung ikut kabupaten, Pak. Oke, Jadi berarti
Tidak mungkin seorang mau menjadi pasukan pengibar bendera di tingkat kabupaten kalau tidak ikut ekskul paskib di sekolah. Siap. Nah, jadi ini menjadi catatan bagi adik-adik pelajar yang bercita-cita menjadi pasukan pengibar bendera. Harus ikut ekskulnya di sekolah. Siap. Ya, jadi jangan pernah bermimpi tiba-tiba direkrut tanpa pernah ikut ekskulnya. Siap. Pertanyaannya adalah kenapa Gustin memilih ekskul Paskibra? Siap. Paskibraka nih impian Gustin dari kecil, Pak. Kenapa ini? Kalau biasa kan kalau dari SD, SMP lihat Iya. kakak-kakak di lapang hijau tuh kan, Oh, kalau iya. lagi tugasnya, Upacara, ya. wah keren-keren, gagah-gagah kan, Pak. Impian Gustin dari kecil, terus alhamdulillah sekarang bisa. Bisa tercapai. Alhamdulillah. Oh, berarti karena ada cita-cita, Impian dari kecil. ada sering melihat kegiatan upacara 17 Agustus di lapangan hijau, akhirnya terinspirasi, saya harus seperti itu. Siap. Akhirnya dicoba dikejar ya. Siap. Selama sekolah ikut ekskul lain, Siap. Ekskul pramuka ekskul pramuka, lebih atletik, atletik, olahraga juga berarti Siap. ya. tapi lebih aktif ke paskibraka, Pak. Lebih aktif ke Paskibraka. Jadi memang semua ini butuh proses. Tapi kan Paskibraka ini kan hanya ada di tingkat SMA kan ekskulnya. Siap. SMP belum ada kan? Siap belum. Belum ya. Baik, berarti memang ini harus berproses, tidak serta merta bisa. Siap. Ya, tidak serta merta bisa. Ini saat berkegiatan ada atletik, ada pramuka, ada paskib. Ini nggak mengganggu waktu belajar. Awal-awal sulit ngatur, Pak. Awal-awal Banyak, capek kan? susah ngatur jadwal itu. Bertumburan, kadang ada bertumburan. Iya. Tapi dari Gustin sendiri lah. Kalau menurut Gustin, oh ini yang paling penting. Ini yang Nah, paling penting, harus memilih harus ya. memilih yang terutama harus yang dipentingkan dulu. Yang dipentingkan terlebih dahulu. Kalau boleh tahu cita-citanya apa ini? Siap, insya Allah poluan, Pak. Oh, ini mau menjadi abdi negara, polisi wanita. Ya, memang kebanyakan yang punya karakter-karakter paskib, pramuka, hal-hal yang seperti ini memang tipe manusianya ini memang arahnya ke sana. Karena manusia ini ada yang memang mau diatur, ada yang juga mau kebebasan. Tipe yang seperti ini biasanya orang yang mau diatur, ya, yang mau ikut aturan. Dia kurang suka dengan kebebasan. Cita-cita poluan mudah-mudahan bisa tercapai. Kami dari Ngopi Batok bantu berdoa, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Gustin bisa tercapai. Ya, salah satunya ini sudah mengikuti paskib di tingkat kabupaten. Ini menjadi poin penting karena pasti akan ada penilaian khusus bagi Purna Paskibraka Indonesia, baik di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Siap. Baik Gustin, ini kan proses yang telah Gustin lalui. Dukungan keluarga seperti apa? Siap, yang pastinya sangat-sangat mendukung. Sangat mendukung ya, tidak melarang. Siap, tidak. Terkait cita-cita juga, nggak takut anaknya ini poluan tiba-tiba nanti tugasnya kemana-mana ini. Siap, tidak. Sangat-sangat mendukung, Pak. Berarti siap juga nih untuk bertugas kalau seandainya jadi poluan, siap juga bertugas dari Sabang sampai Merauke. Siap. 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 Nggak merengek-rengek, nanti yang merengek-merengek mau pulang ke Belinyu nanti. Siap, tidak, Pak. Ya, memang menjadi abdi negara tugasnya cukup berat ya, karena sampai saat ini menjadi abdi negara itu poin terpenting adalah sebagai pelayan masyarakat ya. Jadi di balik gagahnya seragam abdi negara, di dalamnya itu adalah sosok manusia yang bertugas sebagai pelayan masyarakat. Baik Gustin, kira-kira dalam perjalanan Gustin bisa menjadi seorang pasukan pengibar bendera, kira-kira siapa sih yang menjadi orang-orang penting bagi Gustin, mungkin di dalam melatih Gustin di sekolah ataupun dukungan dari sekolah, teman, senior-senior di paskib,
Ini menurut Gustin, siapa saja orang-orang yang sangat berperan penting di dalam mengantarkan Gustin sehingga bisa sampai ke tingkat kabupaten. Infonya Gustin kan juga pernah menjadi pasukan pengibar di tingkat kecamatan ya. Siap. Oke, silakan. Yang pasti terutama kedua orang tua. Kedua Pak. orang tua ya. Lah banyak mensupport Gustin. Ini kalau boleh tahu, coba disebutkan ini buah hati atau anak dari pasangan siapa ini? Biar orang satu Belinyu, satu Kabupaten Bangka tahu. Siap. Ini anaknya siapa? Siap. Gustin ini anak dari Bapak Gunawan dan Ibu Elsi Staniani. Berapa bersaudara? Siap 2. Gustin anak paling tua kali, Pak. Oh, Pertama. terus ada adik ya? Siap, ada adik. Iya. Terus kira-kira di sekolah nih siapa nih yang banyak berperan penting? Orang tua, terus teman-teman banyak mensupport gaya Gustin pasti bisa. Oh ya, teman satu kelas, satu angkatan kali ya? Iya. Sahabat, Pak. Sahabat ya. Terus Boleh disebutkan ini kira-kira sahabatnya siapa aja? Biar sahabatnya juga tahu. Oh, ini saya berarti yang dianggap sahabat ini kan? Takutnya nanti kata sahabatnya siapa ini yang dianggap sahabat sama Gustin ini? siap. Yang paling dekat dengan Gustin ini ada 2, Pak. Itu namanya Ayu Anugrah sama Putri Mirna Asti, Pak. Selalu support kasih ya. semangat sama Gustin, Pak. Terkait ini dua-duanya paskib juga? Siap, kami satu organisasi pramuka, Pak. Oh, di pramuka. Terus dari SMP kami dari kelas 7 sampai SMA sama-sama terus, Pak. Oh iya, yang satu angkatan yang dari Belinyu ke kabupaten, Siap, itu kawan-kawan latihan tuh, Pak. kawan-kawan latihan, satu sekolah juga? Siap, satu sekolah. Semuanya 4 orang ini satu sekolah? Siap. Oh. Baik, guru atau pelatih paskib? Siap, senior-senior, Pak. Yang membimbing kami. Purna-purna yang kemarin yang di atas kami Iya. kan banyak melatih tuh. Setelah jadi purna mereka melatih kami. Oh ya, Nah, disitulah kasih semangat, kasih kasih pengalaman, pelajaran kasih ilmu buat ya. kami. Siap, Pak. Iya, guru. Ya ini harus tahu nih kan. Nah, siapa nih gurunya di SMP, mungkin di SD, di SMA yang memang banyak mengarahkan Gustin sehingga bisa seperti sekarang ini. Siap. Yang pertama tuh kepala sekolah, Pak. Kepala sekolah. Sangat mensupport kami. Support, ya. Terus yang kedua tuh pembimbing paskibraka, Pak. Dari paskibra dari sekolah. Sekolah. Pembina. Pembina ya. Siap. Oke, ini orang-orang penting yang membantu proses seorang Gustin sehingga bisa sampai seperti ini. Ingat, ini sebuah proses yang tidak mudah. Siap. Ya, banyak orang yang mau, tapi ini harus ditempuh dengan proses yang butuh pengorbanan. Hobinya apa ini Gustin? Hobi banyak lah, Pak. Olahraga lah, lebih ke bidang olahraga. Olahraganya apa? Sering jogging. Jogging ya. Latihan-latihan sama kawan-kawan paskib lah, Pak. Di lapangan bola tuh jadi sering atur-atur waktu. Karena itu memang hanya untuk persiapan untuk jadi paskibraka ini atau hobi sebetulnya? Siap tidak, Pak. Sebelum jadi tugas sering latihan-latihan lah, Pak. Hobi Karena ya? Gustin ini dulu gendut, Pak. Oh. Gendut bener, Pak. Jadi disuruh mengontrol badan lah Oh, untuk jadi menjadi seorang. untuk persiapan itu harus Siap. dikontrol dengan Siap. olahraga. Oke. Pengalaman organisasi di luar pramuka, di luar olahraga tadi masih ada yang lain? Ke bidang modeling, Pak. Oh, pernah jadi model juga. Siap. Tapi tidak menjadi cita-cita. Siap, hanya sekedar hobi-hobi juga, Sekedar Pak. hobi, ya, jadi tidak menjadi cita-cita ya. Siap. Pramukanya apa ini? Pangkatnya, Siap, tingkatannya? sampai Bantara, Pak. Bantara, pengemban tugas negara. Oh ya, benar ya. Siap. Bantara itu pengemban tugas negara. Di atasnya baru laksana ya. Baik. Kenapa lebih tertarik paskib dibanding pramuka? Kalau menurut Gustin ya, Pak. Ya. Paskibraka nih lebih mengarah ke cita-cita Gustin, Pak. Oh. Nanti kalau kan daftar nih, Ya. ada bantuan sertifikat. Oh. Menurut Gustin lebih membantu nih, Pak. Tapi di kepolisian juga punya pramuka namanya Saka Bayangkari. Siap. Ya, Bayangkari apa Bayangkara? Bayangkara. Bayangkara ya, Saka Bayangkara. Siap. Nggak ke sana.
Siap, tidak Pak. Oh, lebih, tidak. Ke lebih paskib. bidang ke sini lah Lebih Pak. ke paskib ya. Siap. Jadi stylenya lebih dapat ke sini Siap. ya. Siap. Baik, tapi tidak meninggalkan pramuka dengan begitu saja ya. Siap Pak. Baik. Cita-citanya polwan, hobinya olahraga. Kalau boleh tahu pelajaran yang paling disukai di sekolah? Pelajaran yang paling disukai. Iya. Bukan pelajaran jam kosong ya. Bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, berarti anak bahasa ini ya. Yang paling dibenci lah, yang paling nggak disukai. Nah, bukan gurunya ya, pelajarannya. Siap fisika. Fisika ya, bukan anak eksak ini ya. Nah, ini lebih kepada anak bahasa atau anak sosial ya. Jadi fisika nggak suka. Ini jurusannya apa sekarang? Siap MIPA Pak. Loh, kok nggak suka fisika tapi? Gimana ya Pak? Suka tuh kan mengikut alur Pak karena Iya. MIPA jadi Terpaksa. susah mengerti kadang-kadang fisika tuh Pak. Jadi agak ribet. Ini milih ke MIPA-nya terpaksa atau gimana sebetulnya? Siap tidak Pak. Hah? Siap tidak. Tidak. Kenapa? Siap. Sukanya bahasa Indonesia, nggak sukanya fisika, tetapi jurusannya MIPA. Karena Jangan nanti dipaksa gurunya ini. Siap tidak. Karena kalau milih PS tuh banyak teori gitu Pak. Banyak teori. Susah juga menghafal. Lebih Oh. suka hitung-hitung lah. Ah. Tapi kalau fisika nih ada menghitung, cuman ada tertentu materi-materi tertentu bikin nggak suka. Bikin nggak suka yang seperti itu ya. Siap. Oke. Jadi kalau cita-citanya jadi polwan sekarang udah dipersiapkan. Siap insya Allah. Udah. Ini kan tinggal menunggu waktu ya. Siap. Sekarang di bulan September paling Maret. 5-6 bulan lagi Gustin udah selesai sekolah kan. Siap. Itu pembukaan menjadi calon polisi sudah dibuka biasanya. Siap. Berarti sudah siap. Kenapa bisa tertarik menjadi polwan? Pasti yang pertama untuk membanggakan kedua orang tua Agustin. Memangnya harus jadi polwan, Siap tidak Pak. tapi lebih bangga kalau jadi siap. polwan. Ya, Agustin nih orangnya lebih suka kayak ke mengabdi kayak tuh Pak. oh mengabdi. Oh, Agustin mengabdi pada negara. jadi Jadi memang yang saya bilang tadi bahwa manusia ini ada yang tipenya memang mau diatur dan memang ada yang suka kebebasan. siap. Jadi Agustin nih untuk membantu banyak orang Pak. Begitu. Itu kalau mau jadi polwan mau tugas di Belinyu berarti. Siap dimanapun boleh Pak. Dimanapun boleh. Kan udah tahu nih pasti kan polwan ada tugasnya banyak di banyak fungsi. Kira-kira minatnya ke fungsi apa? Fungsi ini tugas ada reskrim, ada lantas, ada intel, ada binmas. Nah ini kemana? Jujur Agustin lebih ke intel Pak. Oh ke intel, oh anak-anak intel ini. Oke. Menurut Gustin, kondisi pemuda-pemudi yang ada di Kecamatan Belinyu saat ini, apakah sedang baik-baik saja atau tidak sedang baik-baik saja? Menurut Agustin ada yang negatif, ada yang positif. Tergantung lingkungan lah Pak. Banyak di sini nih biasa banyak salah pergaulan Pak. Salah pergaulan. Banyak kawan-kawan yang mengajak ke arah negatif. Jadi Apa? banyak yang ikut. Apa contohnya? Kalau cowok nih biasa kan balap liar Pak. Balap liar. Siap. Di mana balapnya ini? Hah? Biasa lihat bapak-bapak nakal-nakal Iya. Ah, balapnya di mana? jembatan. Di jembatan. Oh, ini pasukan balap liar juga. Lagi apa? Kalau cewek nih susah ya kalau cewek. Banyak-banyak nongkrong di mana-mana tuh lah Pak. Nongkrong. Begitu. Kalau menurut Gustin, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah menghadapi teman-teman Gustin yang sedang berproses mencari jati diri? Kan ada yang mencari jati dirinya dengan pengen jadi pembalap nih, makanya balap liar. Ada yang mau jadi selebritis, mau jadi artis, makanya dia hobi nongkrong. Nah ini apa nih yang harusnya dilakukan oleh pemerintah? Pasti yang pertama tuh dari diri kita sendiri Pak.
Enggak, sekarang saya tanya, yang harus dilakukan pemerintah ini. Biar pemerintah tahu apa ini suara hati, harapan dari para pemudi-pemudi yang ada di Belinyu ini. Mendukung hobi-hobi mereka Pak, seperti Balap. kalau balap liar nih. Iya. Nah, pemerintah tuh mengadakan kegiatan lapangan Pak, menyediakan lapangan untuk Oke. balap. Jadi tidak ada lagi balap liar di tengah jalan mengganggu Oke. masyarakat. Oke. Kalau cewek-cewek ini mendukung hobi mereka tuh penyediaan tempat santai Pak. Kalau Kafe-kafe. siap kafe-kafe Itu outputnya apa kalau nongkrong di kafe itu? santai. Hah? Kalau tempat balap outputnya yang bisa dihasilkan adalah pembalap. Nah, kalau kafe ini apa dihasilkan ini? Selebgram. Selebgram. Jadi banyak selebgram di sini. Oh, ini nanti bisa Bung Nardi lah yang ngurus ini selebgram ini ya enggak, biar jadi kreator handal dari Kecamatan Belinyu ya. Ya, ini Ngopi Batok punya rencana nanti seperti itu. Mengumpulkan mereka-mereka yang kreatif untuk menjadi kreator. Siap. Ya, ini ada Bung Nardi nih yang bisa berpengalaman di bidang itu. Terkait yang balap, ini setahu saya pemerintah sudah berapa kali mencoba membuat event yang berkaitan dengan itu. Tapi faktanya tidak banyak yang mau ke sana. Karena rata-rata yang balap liar ini tidak mendapatkan izin dari orang tuanya menjadi pembalap. Terpaksa Ya, ikut-ikut temen kan. ya, tidak mendapatkan izin dari orang tuanya menjadi pembalap. Jadi di saat ada event resmi, dia tetap nggak bisa ikut. Dia menjadi pembalap tanpa sepengetahuan keluarga. Ini yang susah. Ya, karena beberapa event sering dibuat ya terkait dengan pembalap ini, tapi ya faktanya orangnya itu aja, termonitor. Orangnya nggak akan lebih dari 20 orang. Orangnya itu saja. Dan faktanya lagi, mereka pembalap-pembalap itu tidak hobi balapan di jalan. Itu faktanya. Mereka nggak mau, mereka di jalan santai-santai aja. Bahkan mereka nggak mau bawa kendaraan, mereka lebih baik dibonceng. Mereka nggak mau kebut-kebutan di jalan. Nah, baik, terkait dengan kepemudaan pelajar yang ada di Kecamatan Belinyu, musim pandemi COVID-19, lebih enak daring atau tatap muka? Siap tatap muka. Kenapa? Siap, yang pertama kalau daring kan susah nih mengerti Pak. Susah dimengerti. Nah, apalagi kalau MTK, fisika yang tadi itu, Iya. kimia. Tapi kan bisa belajar juga dari googling atau dari mana. Tapi kan biasa kan lebih mengerti dan lebih nyaman dijelaskan dengan guru langsung. Oh, bisa seperti itu. Jadi lebih enak Tatap muka. tatap muka. Kondisi seperti ini apa harapannya? Atau tiba-tiba nanti lulus juga dengan status angkatan COVID? Kayak seperti itu. Kayaknya seperti itu ya. Siap. Angkatan di atas Gustin, Siap. angkatan lulus angkatan COVID ya. Siap. Gustin udah setahun lebih kan nggak sekolah ini ya. Siap. Kira-kira pelajarannya ketinggalan nggak? Pas waktu paskib nih banyak ketinggalan Pak. Ketinggalan banyak pas paskib ya. 1 bulan nih. 1 bulan ini ya. Tapi sekarang tetap daring kan. Siap. Gustin, seluruh orang pengen menjadi orang sukses. Siap. Tapi tidak semua orang bisa berproses dan berhasil menjadi orang sukses. Seandainya dalam proses ini Gustin mendapatkan halangan, hambatan, rintangan, apakah sudah ada plan A, plan B, plan C? Kalau Gustin sendiri sih Harus tetap mau jadi polwan. Siap. Tidak ada plan B. siap, tidak. Kalau seandainya belum lulus, Siap terus mencoba. tetap harus di rumah. Siap. Harus lebih keras lagi Pak Harus usaha. lebih keras lagi. Baik, berarti memang fokus kepada polwan. Tidak mau kuliah. Siap, tidak. Arahan masukan dari keluarga maupun dari guru di sekolah seperti apa? Dari polwan lah Pak, dari cita-cita Gustin dari SD, dari guru-guru SD mendukung, kayak meyakinkan Gustin harus bisa, Menyaksikan Gustin menjadi bisa. banyak semangat kawan-kawan. Baik.
Ini ada satu pertanyaan yang agak sensitif mungkin. Gustin kan sudah sampai bergaul di tingkat kabupaten. Siap. Ya nggak? Kira-kira bangga nggak jadi orang Belinyu? Siap, bangga. Harusnya bangga. Sama dengan Ngopi Batok. Walaupun kita ada di ujung utara Pulau Bangka, kami harus bangga membuat segmen seperti ini. Siap. Ya enggak hanya orang yang ada di ibu kota provinsi, bahkan ibu kota negara bisa berbuat seperti ini, kita pun bisa. Siap. Kan begitu. Ya. Sehingga apa yang ada di Belinyu orang tahu. Orang akhirnya juga tahu bahwa Gustin ternyata pemudi dari Belinyu. Ya. Orang mungkin hanya lihat-lihat foto-fotonya saja pas penurunan bendera di tanggal 17 Agustus kemarin. Orang mungkin nggak tahu bahwa itu adalah pemudi putri Belinyu. Ya enggak? Nah, jadi kita harus berbangga walaupun dari ujung Belinyu kita sama, bahkan harus bisa lebih dari orang, mampu bersaing. Siap. Ya. Baik, ada pesan-pesan khusus enggak bagi seluruh rekan-rekan, adik-adik yang ada di Belinyu yang mungkin sekarang dalam proses mencari jati diri, dalam proses mengejar cita-cita, tolong sampaikan pesan dan kesan dari seorang Gustin yang sudah berhasil membawa nama Kecamatan Belinyu di tingkat Kabupaten Bangka. Silakan. Siap. Buat adik-adik yang sudah bercita-cita menjadi seorang paskibraka, harus tetap berusaha, tetap semangat. Apalagi yang sudah mencoba 1 kali, 2 kali, kalau gagal tetap harus semangat berusaha, karena itu juga pelajaran bagi kita, karena Allah itu lebih tahu waktu yang mana tepat untuk kita. Jadi selalu semangat, berusaha, dan tetap berdoa. Semangat, berusaha, dan berdoa. Ya, baik Gustin, mungkin kita cukupkan ngobrol-ngobrol kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Gustin dapat menginspirasi bahwa ternyata kita dari Belinyu, dari kota kecil di ujung utara Pulau Bangka, mampu bersaing, mampu untuk sejajar bahkan lebih dengan pemudi pelajar yang ada di kecamatan-kecamatan lain. Kami dari Kopi Batok berdoa mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Gustin dapat tercapai, dan mudah-mudahan bisa menjadi poluan abdi negara yang betul-betul amanah dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya. Amin. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.